Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 132. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Dari dua ayat yang ada dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita selaku kepala keluarga, selaku suami, selaku ayah, untuk memelihara diri kita dan memelihara keluarga kita dari api neraka. Dan dalam ayat pertama tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan perintah kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah, suruhlah keluargamu untuk mendirikan salat. Anggota keluarga itu tentu ada istri dan ada anak-anak. Maka kewajiban kita selaku suami adalah untuk menyuruh anggota keluarga kita yang di bawah wewenang kita untuk mendirikan salat tersebut. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan yang singkat ini insyaallah akan membahas hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis nomor 331. Di mana hadis ini sangat terkait dengan surat Thaha tadi. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan suruhlah, perintahkanlah anggota keluargamu untuk mendirikan salat. Maka di antara anggota keluarga itu adalah anak yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kaum muslimin, anak memang selalu didambakan oleh pasangan suami istri yang baru menikah. Ketika mereka sudah menikah, maka yang didambakan, yang diminta kepada Allah, yang selalu berdoa kepada Allah, tidak hanya suami istri itu, tetapi keluarga besarnya juga berdoa kepada Allah agar segera diberikan anak keturunan. Segera dititipkan Allah anak. Itulah harapan pasangan suami istri itu. Tetapi anak adalah aset yang perlu kita jaga. Anak perlu kita didik. Tidak hanya aset untuk kehidupan kita di dunia, tetapi anak juga bisa
menjadi aset untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Maka pendidikan anak itu perlu kita perhatikan. Pendidikan anak itu perlu kita utamakan. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis nomor 301 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ada satu pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita tersebut. Dalam hadis wa an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis hasan rawahu Abu Dawud bisnad hasan. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian yang sudah berumur 7 tahun untuk mengerjakan sholat, dan pukullah mereka karena meninggalkannya ketika mereka sudah berumur 10 tahun, serta pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis sahih li ghairihi, di mana diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga ada diriwayatkan oleh Ahmad, dan juga ada diriwayatkan oleh Al-Hakim melalui jalan Siwar bin Dawud Al-Muzani dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kemudian dia menyebutkannya secara marfu'. Maka di sini penulis mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Bapak dan kaum muslimin, kalau kita lihat hadis ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ibadah amaliyah dalam Islam yang pertama kali diajarkan kepada anak setelah tauhid adalah ibadah salat. Begitu pentingnya ibadah salat ini, sehingga ibadah amaliyah yang perlu diajarkan kepada anak adalah ibadah salat. Itu yang pertama. Karena salat adalah imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Salat mampu membentuk karakter anak menjadi karakter yang terpuji atau akhlak mahmudah. Salat adalah membentengi orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat merupakan perisai. Salat juga pembeda antara orang muslim, orang mukmin dengan orang kafir. Maka ibadah salat adalah ibadah yang pertama yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahkan di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, suruhlah anakmu mengerjakan ibadah salat ketika dia berumur 7 tahun, sedini mungkin. Muru auladakum,
suruhlah anak-anakmu bisalah wahum abana'u sab'i sinin. Ini bukan berarti kita menyuruh anak sholat ketika dia sudah berumur 7 tahun saja. Tetapi sebelumnya anak sudah bisa diajak mengerjakan ibadah sholat. Walaupun mungkin dia belum hafal bacaan sholat, dia masih salah gerakan sholat. Tetapi ketika kita ajak anak sholat bersama kita, minimal dia sudah bisa melihat gerakan-gerakan sholat itu sedini mungkin. Dan ketika dia sudah mampu melafalkan bacaan-bacaan sholat, mungkin dia juga sudah mampu membaca, menghafal malahan bacaan-bacaan sholat itu. Dan tentu itu di usia yang sedini mungkin juga. Usia 4 tahun, usia 5 tahun, usia 6 tahun. Ketika anak-anak sudah sekolah TK, maka biasanya sudah diajarkan bacaan-bacaan sholat itu. Sehingga di usia dia 7 tahun ketika dia masuk SD, anak-anak kita sudah hafal bacaan dan gerakan sholat dengan benar. Maka ketika itu suruhlah anak mengerjakan ibadah sholat itu. Ketika umur 7 tahun harus dipaksa. Bahkan lanjutan hadisnya, wadribuhum 'alaiha. Ketika wahum abna'u asri, ketika umurnya sudah sampai 10 tahun, kemudian anak tadi masih malas mengerjakan ibadah sholat, masih suka meninggalkan ibadah sholat, maka kita orang tua diperintah oleh Rasulullah SAW, wadribuhum, pukul mereka. Tentu pukul sini bukan pukulan untuk menzalimi anak tersebut, bukan pukulan yang bisa mencederai anak, tetapi tentu pukulan dalam rangka mendidik anak. Mungkin dipukul dengan lidi dan semacamnya, yang mana dengan pukulan itu tidak mencederai anak. Yang dipukul juga tidak bagian-bagian yang sensitif seperti muka, tapi mungkin yang lain seperti kaki. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik anak, terutama dalam melaksanakan ibadah sholat. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua, orang tua memiliki peran yang luar biasa mengajarkan anak di rumah. Sehingga rumah tangga itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak. Maka ajarkanlah anak itu sedini mungkin di rumah tangga kita masing-masing. Termasuk ibadah salat ini, ajarkan. Orang tua, ayah, ibu adalah guru bagi anak-anaknya. Ayah harus mampu menjadi idola bagi anak-anaknya. Ibu harus mampu mengajarkan anak-anaknya. Mungkin mulai dari taharah di rumah sampai kepada persoalan-persoalan lain. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa ketika anak sudah berumur 10 tahun, maka hendaklah mereka itu dipisahkan. Dipisahkan tempat tidur. Karena tidak lama lagi anak tersebut akan menginjak masa-masa remaja dan dia juga akan balik. Bapak dan kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Itu mungkin penjelasan singkat tentang hadis ini, di mana di antara pendidikan yang ada di rumah tangga yang perlu diajarkan oleh ayah
oleh ibu kepada anak-anak adalah ibadah sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.